Halo, Assalamualaikum Sobat Sehat Rumah Sakit USU. Senang sekali saya Intan Siregar ketemu lagi di ruang podcast kebanggaan kita, podcast Rumah Sakit USU. Gimana kabarnya hari ini semua, Sobat Sehat? Semoga semua sehat dan happy terus ya. Karena memang kita nggak bisa maksa semua kejadian itu selalu menyenangkan dan selalu bikin kita happy. Termasuk kita juga nggak bisa maksa kita lahir dari kondisi orang tua yang seperti apa, atau mungkin kondisi yang tidak kita harapkan. Nah, hari ini podcast Rumah Sakit USU akan membahas satu tema yang cukup menarik, yaitu satu fenomena yang sering kita lihat di keseharian kita, yaitu dampak psikologis anak broken home. Nah, udah banyak nih DM yang masuk ke akun Instagramnya Rumah Sakit USU, dan ada beberapa pertanyaan yang menarik yang nanti coba kita jawab. Menjadi anak broken home adalah bukan sebuah aib. Berasal dari keluarga yang tidak utuh bukan berarti kamu tidak utuh. Nah, seru nih, kita nanti akan berbincang seru dengan seorang psikolog anak yang praktek di Rumah Sakit USU nih tentunya. Langsung aja kita sapa Mbak Amalia Sari Mariati Nasution, Master Psikologi Psikolog. Apa kabarnya nih Mbak Lia? Alhamdulillah sehat Mbak. Masya Allah, anak-anak sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin mau menyapa Sobat Sehat yang sedang nonton podcast Mbak, silakan. Hai Sobat Sehat Rumah Sakit USU, semoga kita selalu dalam keadaan sehat agar kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Oke. Nih kalau melihat Mbak Lia nih, kita bawaan yang adem, tenang gitu ya Mbak Lia ya. Kita sama-sama simak nih nanti tips-tips dan ilmu psikologis anak dari Mbak Lia ini, Sobat Sehat. Nah, Mbak Lia nih pribadi pemikiran ya Mbak Lia ya, untuk broken home itu adalah suatu kondisi di mana salah satu pasangan yang pergi dari rumah, berpisah, bisa juga meninggal dunia, atau juga kondisi yang dalam satu rumah itu sudah adanya disfungsi, atau juga mungkin kondisi yang memang struktur keluarganya sudah nggak utuh. Benar nggak itu Mbak Lia? Broken home itu sebenarnya apa tuh Mbak? Ya, jadi broken home itu merupakan kondisi keluarga yang tidak utuh lagi. Itu benar yang Mbak sampaikan tadi, bisa disebabkan perceraian, kemudian salah satu pasangan meninggal, kemudian hubungan yang tidak harmonis di dalam keluarga. Nah, ini bisa jadi hubungan antara sesama pasangan, kemudian dengan hubungan orang tua dengan anak gitu. Okay. Nah, di sini biasanya mulai terjadi konflik juga yang berdampak pada anak gitu. Kondisi itu ya Mbak Lia ya. Wah, sebenarnya luas nih. Iya, cakupannya sangat luas. Kita mungkin selama ini ngotak-ngotak nih kemana gitu ya Mbak Lia ya. Nah, kalau yang Mbak Lia selama nanganin nih Mbak Lia handle untuk psikologis anak, buat anak-anak yang memang mengalami kondisi broken home ini Mbak, kira-kira respon diri mereka itu terhadap kondisi yang mereka alami itu lebih ke banyak ke positif atau ke negatif tuh respon diri anak-anak tersebut Mbak? Nah, sudah pasti bisa kita bayangkan dari keluarga yang awalnya utuh, kemudian terjadi perpisahan gitu. Nah, ini pasti berdampak lebih banyak dampak negatifnya. Itu gitu sudah ya, pasti. Nah, dampak negatifnya itu seperti apa? Misalnya apa kondisi gangguan emosional pada anak, seperti misalnya stres, kemudian rasa sepi, merasa tidak berharga, kemudian secara sosial juga bisa anaknya menarik diri karena berbeda dengan anak lainnya, nggak percaya diri gitu Mbak benar. Nah, itu dari sisi negatifnya. Namun ada juga sebagian anak yang survive gitu. Nah, itu tergantung dari pola pengasuhan ya gitu. Nah, anak yang tumbuh mentalnya secara kuat, pengasuhannya di awal masa kehidupannya, biasanya dia bisa survive, menjadi kuat dan termotivasi untuk walaupun aku dengan kondisi yang seperti yang berbeda dengan anak yang lainnya, tapi aku bisa layak dan sukses di masa yang akan datang gitu. Ada juga berarti ada ya juga. Mbak ya? Nah, benar nih. Jadi proses pembelajaran buat si anak tadi berarti. Nah, kesadaran bahwa orang tua itu kan manusia juga nih Mbak ya. Jadi broken home itu kan mungkin masalahnya tuh ada jadi di orang tua gitu kan Mbak. Gimana cara menumbuhkan hal tersebut gitu supaya anak-anak ini tidak menyalahkan diri mereka sendiri, enggak marah dengan keadaan. Jadi kalaupun memang orang tuanya harus berpisah, anak-anak tuh harusnya merasa fine-fine aja gitu. Dan bisa mengerti
apa yang dilalui terjadi. orang tuanya gitu. Itu gimana Mbak menumbuhkan kesadaran tadi? Nah, setiap perpisahan pasti memiliki dampak bagi anak. Iya, betul. Nah, pada kondisi ini yang paling utama itu adalah pola pengasuhan dan komunikasi antara orang tua ke anak gitu. Ketika orang tua sama-sama menyadari bahwa oke, kita yang bermasalah nih, tapi jangan sampai anak menjadi korbannya gitu. Iya Mbak. Orang tua dengan komitmennya untuk memperbaiki kondisi dengan menjalin hubungan yang tetap baik agar pola pengasuhan tetap berjalan dengan lancar gitu. Si anak tidak walaupun pisah secara mungkin berbeda rumah gitu, tapi diaturlah sedemikian rupa agar kondisinya tetap menyenangkan, tetap kondusif gitu. Peran-peran itu tetap dimainkan gitu. Peran ayah, peran ibu gitu. Berbeda lagi dengan kasus yang misalnya salah satu orang tuanya meninggal gitu. Benar-benar. Si orang tua ini kan akan menjadi orang tua tunggal yang gitu. Berperan ganda tadi ya, berarti itu harus ganda. Memainkan peran tersebut juga. Benar. Oke. Berarti intinya nih pola asuh, apapun ceritanya itu pola asuh, baik dari keluarga yang utuh pun pola asuh yang paling utama gitu, karena anak itu terbentuk role modelnya orang tua kan gitu. Nah, sobat sehat, note ini ya. Dan komunikasi tadi adanya keterbukaan antara orang tua dan anak, seperti itu. Jadi ketika misalnya pola asuh pada masa anak usia dini, kemudian mulai masuk beranjak masa remaja, kemudian dewasa, itu semua kan prosesnya berbeda-beda gitu. Ini cakupannya sangat luas. Ini beda topik lagi nanti ya. Siap-siap nih untuk undangannya kita layangkan buat Mbak Lia nanti, mudah-mudahan bersedia ya Mbak ya. Oke, berarti pola asuh dan komunikasi tadi ya. Perceraian atau perpisahan, pisah hidup atau mati. Kemudian kondisi keluarga yang abusive secara emosional, secara psikal. Kondisi keluarga yang kayak hidup di zona perang gitu ya Mbak ya, sampai-sampai kadang mungkin si anak tuh nyerah gitu karena nggak ada biasanya kondisi anaknya bingung harus seperti apa, karena mama papanya ribut, dia harus kemana gitu. Nah, itu mungkin kan kondisi-kondisi yang sering dialami untuk anak-anak yang broken home ya. Kalau untuk istilah verbal abuse itu sebenarnya apa Mbak Lia? Verbal abuse itu adalah kata-kata yang kita lontarkan tanpa sadar ketika misalnya lagi emosional gitu kan. Saling mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Nah, di situ mungkin anak mendengar gitu kan. Nah, biasanya selain kata-kata bahkan ada juga sebagian yang physical abuse gitu. Misalnya kadang saking emosinya melempar barang atau memukul dan sebagainya gitu. Nah, itu kalau terlihat sama anak kan anak menjadi takut takut dan dia bingung kenapa papa mamanya berantem gitu. Benar-benar Mbak. Terus itu akan dia ingat selalu gitu. Nah, itulah yang jadi dampak negatif pada anak trauma tadi gitu. Padahal seharusnya kan mereka mendapatkan contoh yang baik Benar. Di masa perkembangannya kan harus yang baik-baik yang dilihat, karena anak itu adalah ya contoh seperti kertas putih, kita mau gambarnya seperti apa, gambar yang indah atau gambar yang apa, warna seperti apa gitu. Kita lah sebagai orang tua yang bertanggung jawab atas hal tersebut gitu. Oke, waduh menarik nih. Nah Mbak Lia, kalau kita ke psikolog tuh kan, apa nih yang bisa didapatkan sebagai media pertolongan buat kondisi-kondisi ini? Nah, biasanya kalau datang ke psikolog itu biasanya udah orang tua tuh udah lebih nyerah gitu. Anaknya seperti apa kok perubahan sikapnya seperti ini gitu. Nah, biasanya psikolog itu melakukan konseling, kemudian konseling menggali lah ya apa yang terjadi masalah pada anak, kemudian perilaku apa saja yang muncul gitu, dilakukan observasi, anamnese, kemudian serangkaian pemeriksaan psikologis yang diberikan pada anak sehingga bisa tergali apa sebenarnya yang dia rasakan, yang dia pikirkan gitu. Nah, setelah itu biasanya psikolog itu melakukan report ya, laporan ke orang tua. Biasanya kalau dengan kondisi yang tidak terlalu berat, orang tua disuruh melakukan hal-hal yang bisa lah yang mereka lakukan, perbaikan gitu untuk pola asuhnya yang bisa dilakukan seperti apa gitu. Nah, kemudian kalau misalnya udah dalam taraf yang trauma ringan gitu atau
stres yang berkepanjangan gitu ya, menutup diri gitu ya, ya, Mbak? menutup diri, nggak mau ke sekolah segala macam gitu. Nah, itu biasanya kita lakukan psikoterapi gitu. Oh, ada ya, Mbak. Oke. Jadi psikoterapi yang bisa dilakukan, misalnya contohnya play terapi gitu, dengan bermain sederhana gitu kan, dengan anak menggali masalah yang ada pada anak, sambil memulihkan trauma yang ada, kemudian CBT gitu ya. Jadi cognitive behavior therapy, si anak diajak untuk berpikir yang benar gitu ya, yang positif yang bisa dia lakukan gitu. Kemudian family therapy gitu. Oh, itu nanti melibatkan orang tua. Melibatkan orang tua. Jadi yang pertama misalnya dengan si mama, kemudian dengan papa, kemudian mereka bergabung kembali gitu. Aduh, seru banget nih Sobat Sehat, kayaknya memang menarik ya, karena untuk ini termasuk kesehatan jiwa juga ya, Mbak Lia. Kadang-kadang kita kan merasa sekarang mental health ya, ini lebih penting kayaknya dari fisik. Harus terjaga. Yes, benar, tetap waras kita semuanya. Nah, terus kemudian Mbak Lia nih, gimana nih caranya kita bangkit dari kondisi-kondisi broken home yang kondisi buruk nih pastinya ya, gimana tuh Mbak? Nah, tadi seperti yang Kak Intan cerita bahwa dampak dari perpisahan ini bukan hanya anak yang dikorbankan sebenarnya, pasangan juga ya, orang ayah dan ibunya gitu. Nah, di sini penting komitmen dari orang tua untuk pemulihan psikologis anak juga gitu kan, pola asuh tadi, intinya pola asuh gitu. Pola asuh yang baik insya Allah bisa memperbaiki itu semua gitu. Jadi komitmen yang ada seperti apa gitu, jadwal lah mungkin dibuat pertemuan dengan si anak yang bisa dilakukan gitu kan, intens komunikasinya juga, komunikasi, menanya kabar segala macam gitu. Jadi anak tidak merasa dicampakkan ya gitu, merasa dihargai juga gitu, walaupun sudah berpisah tapi keberfungsian tetap ada gitu. Nah, yang kedua sebagai orang tua tunggal, yang paling penting itu harus diberikan kenyamanan buat anak, balik lagi komunikasi yang baik, saling terbuka satu sama lain dengan anak, kemudian mental health orang tua juga harus tetap dijaga gitu ya, untuk pulih sama-sama gitu, karena karena ini kan keluarga ya gitu. Jadi orang tua yang sehat secara mental akan memberikan dampak yang positif buat anak. Tapi kalau secara mental orang tuanya juga terganggu, maksudnya emosi ya gitu, masih ada emosi terpendam segala macam, tidak menerima gitu. Nah, itu kan akan berdampak sama anak. Contohnya misalnya tengok tuh papamu atau tengok tuh mamamu gitu kan, nggak boleh begitu ya. Benar. Yang bermasalah kan mama dan pasangan gitu. Anak jangan dilibatkan terhadap konflik itu gitu. Salah tuh sering tuh benar. Nah, yang kemudian Mbak, yang ketiga itu membangun emosi yang positif gitu, menerima keadaan dulu. Gitu, acceptance, kemudian memaafkan. Memaafkan kondisi yang ada, bahwa kita sudah berusaha maksimal mungkin mempertahankan, tapi mungkin lebih banyak ketidaksesuaian tadi sehingga harus perpisahan yang dipilih gitu. Nah, terima keadaan, memaafkan, kemudian saling meningkatkan diri terhadap agama ya, berpulang lagi kepada agama gitu, supaya bisa lebih tenang gitu. Kemudian refresh lagi, ajak ke anak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa dilakukan, sehingga dia teralih juga dengan kondisi yang ada bahwa gitu. Masih ada nih kita yang bisa dicapai atau yang bisa kita lakukan gitu ya Mbak. Bergaul dengan orang-orang yang positif agar mental health-nya juga terjaga. Bener banget nih. Karena itu penting ya Mbak Lia ya, kita bergaul dengan lingkungan yang positif yang bisa membentuk kita menjadi lebih baik tentunya. Oke Mbak Lia, nih pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kita udah rangkum nih. Kita coba jawab ya Mbak Lia ya. Ini ada pertanyaan dari akunnya @mas.arya. Pertanyaannya Mbak, bagaimana cara kita sebagai teman untuk mendampingi dan mensupport teman kita yang mengalami kondisi broken home? Nah, kita sebagai teman di sini sifatnya harus netral juga ya, karena kita nggak tahu kondisi yang sebenarnya seperti apa gitu. Paling utama sih kita
mendengarkan ya, sebagai pendengar yang baik. Kemudian support dia bahwa ya kasihlah masukan-masukan yang bisa menjadi advice ya, menjadi semangat buat dia untuk bisa bangkit lagi gitu. Jangan malah kita mengomporin gitu. Iya. Jadinya dia makin goyah kan gitu. Jadi berikan kata-kata positif gitu agar dia bisa survive gitu. Mbak, benar. Pendengar yang baik dan memberikan masukan-masukan positif ya. Mbak Lia, kita lanjut nih Mbak, pertanyaan lainnya dari akunnya ima.nst bertanya nih, gimana cara mengatur psikolog agar anak tetap merasa bahagia? Mungkin gimana nih caranya agar tetap bahagia ketika orang tuanya berpisah gitu Mbak? Tadi udah dijelaskan juga ya bahwa misalnya yang bisa dilakukan adalah memperbaiki pola asuh tadi. Pola asuh ya. Bahwa agar intinya konsepnya walaupun berpisah anak jangan sampai terlantar gitu. Yang bisa dilakukan adalah yaitu memainkan peran-peran dari ayah dan ibunya tadi gitu. Harus ada tanggung jawab juga benar tanggung jawab. Oke, benar Mbak Lia. Nah, pertanyaan lagi nih Mbak, apakah anak yang dibesarkan dari keluarga broken home saat mereka menikah akan broken home lagi? Waduh, nah ini pertanyaannya dari Margareta _Huta Barat nih Mbak. Gimana tuh Mbak? Nah, belum tentu ya Mbak ya. Belum tentu kita nggak tahu kan ke depannya seperti apa. Jadi berbaik sangka saja ya kan, berbaik sangka bahwa kita bukan orang tua kita gitu. Kita berhak untuk punya masa depan yang jauh lebih baik. Betul. Dari kesalahan yang lama kita belajar gitu. Mungkin apa nih kekurangannya gitu. Berarti ketika nanti aku menikah, aku tidak boleh seperti itu gitu. Iya, benar. Kunci dari pernikahan itu sendiri kan adalah keterbukaan, kemudian saling memahami. Benar. Kemudian menerima pasangan masing-masing karena tidak ada manusia yang sempurna gitu. Betul Mbak Lia. Nah, jadi ketika itu tercapai, mudah-mudahan sih hubungan itu bisa langgeng gitu ya. Gitu. Benar. Karena untuk mencari yang sempurna itu nggak ada ya. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Nah, berarti kita harus tetap positif. Positif. Thinking positif gitu ya Mbak ya. Jangan takut nih buat Mbak Margareta untuk memulai suatu hubungan gitu. Mungkin traumanya udah tinggi nih ya Mbak ya. Oke Mbak Lia, seru banget nih kayaknya ya. Kita satu lagi deh Mbak Lia ya, kita coba jawab nih pertanyaan yang udah masuk dari Auliyafni. Nah, si Mbaknya nanya cara menghilangkan rasa trauma anak yang broken home. Ini udah trauma nih, gimana udah sampai tahap trauma. Nah, yang pertama itu yang timbul dari trauma pasti rasa takut, rasa cemas gitu kan. Nah, rasa takut, rasa cemas itu harus perlahan disampingkan, di-cut ya. Sehingga itu tidak berlarut-larut lagi gitu. Nah, setiap manusia berhak untuk bahagia. Konsep bahagia kita yang ciptakan, bukan orang yang ciptakan. Jadi kita sendiri yang harus memainkan pikiran kita bahwa kita berhak untuk bahagia. Kemudian sugesti terus diri sendiri gitu dengan hal-hal yang positif gitu. Betul. Nah, yang kedua itu perlu dipahami bahwa di luar sana banyak anak yang dengan perceraian tapi tetap bisa bahagia gitu. Yang penting bagaimana caranya kita untuk survive seperti apa gitu. Kita sendiri yang tahu nyamannya kita seperti apa, senangnya kita seperti apa. Lakukanlah hal-hal yang positif tadi gitu. Nah, yang ketiga itu saat kita dewasa nantinya, kemudian kita menemukan pasangan gitu. Nah, kita harus ngasih tahu ke pasangan jujur ya. Jujur gitu. ya. Misalnya kita waktu kecil apa yang kita hadapi, punya pengalaman seperti apa gitu. Itu harus disampaikan agar dia pun memahami kondisi kita gitu. Bahwa kita butuh dia nih sebagai penyeimbang perasaan kita gitu. Libatkan pasangan untuk kestabilan emosi kita gitu. Sampaikan bahwa kita butuh dia gitu.
Dan biasanya ketika terbuka satu sama lain itu bisa nyaman ya, hubungannya gitu. Aduh, bagus banget. Ya Allah ya Rahman, kita udah sampai akhir nih, padahal masih banyak lagi nih Mbak Lia yang harus kita bahas nih. Mudah-mudahan nanti di episode berikutnya ya kita lanjut lagi dengan materi psikologis anak ini ya Mbak Lia. Terima kasih banyak Mbak Lia atas ilmunya, tips-tipsnya. Semoga bermanfaat. Amin, bahagia selalu ya Mbak Lia ya. Amin. Dan tentunya terima kasih banyak untuk pengikut kami, followers Rumah Sakit USU yang selalu setia menonton podcast Rumah Sakit USU. Aku adalah bukan orang tuaku, aku adalah aku akan punya masa depan dan sejarah sendiri. Trauma dan kenangan buruk broken home harus dihilangkan. Gak ada julukan mantan anak ataupun mantan orang tua. Seburuk-buruknya orang tuamu, mereka adalah orang tuamu. Dan senakal-nakalnya anakmu, mereka tetap darah dagingmu. Oke. Saya Intan Siregar, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.